fabricated. What is wrong? What is my problem? How can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head. Don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. This shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Assalamualaikum Bang Yobi. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya, sehat? Baik, sehat. Waduh. Alhamdulillah. Ini saya lihat-lihat nih bonsainya banyak nih. Gimana nih? Ini bonsai apa nih? Yang mana nih? Kalau ini bonsai sayur, Pak. Bentuknya seperti kelapa ya? Iya. Memang kelapa, Pak. Bukan santigi ini, Pak. Ini untuk bisa seperti ini nih, bisa dijelaskan nih gimana nih? Ini macam-macam bentuknya, ada dari media air nih, ada media apa lagi nih? Ini kan media tanah, Pak ya. Media tanah. Tadinya juga ini media air. Sama, cuman saya pindahkan ke media padat. Ini umurnya udah 4 bulan kalau nggak salah. Ya 3 bulan, 4 bulan lah. Ini udah bisa dinaikin ke atas, Pak. Kalau masih muda belum bisa dipindah ke media tanah. Ini jenisnya kelapa apa nih? Ini kelapa sayur. Kelapa hijau, kelapa sayur, Pak. Kelapa sayur. Nah, kalau yang ini nih di botol aqua nih, memang dia nggak pakai pasir, tanah atau pupuk apa gitu? Enggak. Ini habis dikupas, kita pakai media air. Kita menumbuhkan akar, Pak. Kalau media air itu program akar. Program akar untuk memperbanyak akar lah. Sekitar antara 4 bulan 5 bulan baru kita bisa pindahkan ke media tanah. Udah kuat berarti akarnya. Kalau ini belum, masih muda, Pak, masih putih. Berarti tujuannya biar akarnya panjang. Akar panjang bisa, akar lebat juga bisa. Ini sama yang ini. Ini sama media air juga nih. Ini media air, ini yang di akuarium nih. Nah, kalau ini nih konsepnya apa nih konsepnya nih? 3 bulan ini, ukuran Ini 3 bulan umurnya. Saya lihat cantik sekali nih, konsepnya apa nih? Yang ini nih. Ya, nggak ada konsep, Pak. Ini mah memang inisiatif saya sendiri. Oh gitu ya. Cuma ikannya yang nggak ada nih. Ini kalau usia 3 bulan nih kurang lebih ya. Kurang lebih 3 bulan. Ya. Ini kalau misalkan orang ada yang minat nih, ini dijual nggak sih sebetulnya nih, Bang? Ya kalau memang masuk sesuai, ya kita keluarkan, Pak. Iya. Cuman ya kita kebanyakan koleksi sih. Ini kalau di pasaran nih dengan usia 3 bulan dan udah begini nih, kira-kira biasanya berapa nih? Kalau kisaran kita nggak neko-neko sih, Pak ya. Iya. Nggak neko-neko, terus nggak masang harga juga gitu. Ini paling 150 sampai 200 lah, Pak. Harganya nggak terlalu mahal. Ini media air juga, cuman kita nggak dilepas semua nih sabutnya. Biar apa itu? Sabutnya disisain Kemas ini aja, Pak. Oh gitu ya. Ini habis batoknya. Ini kalau saya lihat ini kayak bekas sayatan ya. Maksudnya biar apa nih dipotong-potong begini nih? Sistem sayat itu biar tetap kerdil, Pak. Ini kalau memang umur udah tua kelihatan, ini harus dipotong. Kita fokus ke yang tengah nih, Pak ya. Nah, ke yang tengah. Ini juga harus bisa dipotong, harus dipotong ini. Yang udah belah juga ini tuh. Ini pelepahnya harus sudah dipotong. Nanti kita fokus ke yang tengah nih supaya jadi nutrisinya, supaya masuk ke yang mau jadi ini nih. Ini bisa diputar. Tunas baru ya. Tunas baru. Jadi fokusnya ke tunas baru ini. Butuh berapa lama sebetulnya untuk menjadi bonsai kelapa ini, Pak? Ya sekitar 1
satu tahun setengah lah kalau mau sampai jadi bonsai kerdil, terus pecah daunnya juga ya sekitar 1 tahun lah kurang lebih. Ini kalau saya lihat yang ini nggak ada batok kelapanya nih. Batok kelapa ketanam ini. Oh, di dalam. Di dalam. Ini batok ini di dalam. Jadi kita ini belum cukup umur. Terus masih muda akarnya, makanya ini gayanya gaya berdiri Pak ya. Biar jadi kayak apa namanya? Gurita apa? Si akarnya iya. tepung ke batok gitu kan. Iya. Ini belum bisa diangkat karena masih muda. Nanti sekitar 4 bulan 5 bulan baru kita angkat. Ini medianya tanah nih ya. Tanah, kalau ini tanah. Ini apa nih? Pasir atau apa nih? Pasir, murni pasir, nggak ada campuran. Murni pasir, karena lebih bagus pasir sih Pak. Sama kalau ukuran ini mah. Bedanya apa yang jadi efek ke batangnya itu? Bukan ke batang, tapi ke akar. Ke akar ya. Bagus, tambah keras gitu kan. Kalau media pasir, kalau tanah ya perbandingannya 1 bulan 2 bulan lah. Kalau tanah 6 bulan, 7 bulan. Kalau ini 4 bulan udah keras. 4 bulan 5 bulan udah keras akarnya. Sebetulnya untuk syarat bisa dikupas sabutnya itu apa nih? Model ini kan udah nggak ada sabutnya tuh. Oh tuh udah berapa bulan usianya gitu? Apa udah? Kalau sabut mah dari awal juga udah bisa dibuka. Bisa dibuka ya? Nah, kalau dari awal juga udah bisa dibuka. Itu gimana kitanya ini sih? Kalau mau batok dibuka sabutnya. Kalau ini kan sistem ori nih. Ini nggak akan saya buka nih kupasnya. Apa adanya ini. Original. Model original. Ini kelapanya kelapa kuning, Mbak. Kuning gading. Kuning gading. Itu batok itu bisa bertahan berapa bulan itu? Batok gimana nutrisinya aja Pak. Kalau memang nutrisi di dalam batoknya ini udah habis, ya copot Pak. Copot. Habis udah habis aja nutrisinya dari dalam batok ini. Ini udah bisa copot. Udah copot, udah hilang. Berarti batok itu bukan tujuan utama ya? Bukan. Tujuan utamanya itu kerdilnya ini Pak, pecah daunnya ini. Pecah daun baru itu bisa disebut bonsai. Kalau batok itu kan nutrisinya ini, makanan daunnya ini. Kalau nggak ada nutrisi atau nggak jadi, si daunnya ini nggak akan berkembang. Bisa dijelaskan nih proses dari awal sampai seperti ini? Bagaimana tuh? Proses dari awal untuk memilih bibit yang bagus nih, misalkan buat bahan bonsai. Bibitnya seperti apa, misalkan prosesnya, apakah harus kelapanya ini yang betul-betul tua atau yang bagaimana gitu? Coba. Ya, kalau bibit yang bagus itu yang udah tua. Kalau bisa yang dari dahannya itu yang kelapa yang disebut orang Sunda mah cukul lah. Cukul tuanya itu bibit bagus. Itu udah yakin pasti bagus kesananya untuk bahannya ya. Tapi kalau misalnya udah baru kuning kita ambil ya 20% Pak untuk jadi seperti ini. Berarti yang pertama pemilihan buah kelapanya ya. Nah, buah kelapa. Kalau buah kelapanya bagus sih Pak, cuman tuanya ini harus milih yang tua, hitam. Yang hitam itu udah bisa diolah. Tapi nggak keriput tuh Pak, tua juga. Yang keriput Pak, tua keladi itu Pak. Terus pupuk nih, pupuk apa ada pupuk yang spesial? Macem-macem. Kalau pupuk macam-macam. Saya ini apa sih kayak butiran itu ya? Disebutnya itu apa? Mutiara ya? NPK. NPK. Nah, itu untuk media tanah. Nah, kalau media air saya menggunakan penyedap rasa Ajinomoto, Sasa, mecin. Kalau bahasa apa? Keren mecin lah. Ajinomoto, Sasa. Itu kan Itu untuk pupuk media air Pak. buat masak Pak. Iya. Tapi bisa pakai pupuk?
Bisa. Itu nutrisinya, Pak, untuk akar. Pantesan aja generasi mecin pada subur ya. Mereka nggak punya suami aja banyak yang hamil. Iya, itu mah Banyakan makan mecin berarti. penyedap rasa. Ini pakai minimal 2 minggu lah. 2 minggu ganti air, kasih lagi pecin. Sasa. Satu saset berapa tuh ukurannya? Pokoknya 1 liter aja, 1 liter lah. Memakan segini berapa ini? Ada seliter kurang lebih. Seliter itu paling 1 sendok teh kurang dikit untuk masukin ini apa? Penyedapnya. Penyedapnya. Pupuknya. Kopi dulu, Pak. Jangan lupa diseruput kopinya. Kopi tanpa gula. Ini abang ini kan udah berapa lama nih terjun di dunia perbonsaian? Kalau perbonsaian mah adalah setahun lebih, 1,5 tahun. Setahun setengah ya. Nah, betul. Ini koleksinya sebenarnya bukan di sini aja, Pak, masih banyak sebenarnya. Di teman saya simpan karena ya malum lah kesibukan lain, Pak. Iya. Nah, jadi yang kepegang segini doang. Kalau misalkan ada yang pesen nih, bisa langsung nomor WA sebutin berapa? Bisa, kalau mau pesan silakan. WA saya 083 813 855 263. Nah, itu Silakan bisa langsung kontak di saya. japri. Langsung Nah. japri aja, Pak. Kirim pakai JME pakai anak buah saya juga bisa lah. Terus channel YouTube-nya apa nih Bang Yopi nih? Saya dengar-dengar jadi YouTuber juga nih. Jangan lupa nih para subscriber nih, channelnya Abang Yopi di-subscribe juga nih. Beliau ini memang banyak nih koleksi-koleksi bonsainya nih, spesialis kelapa, tapi ada juga jenis bonsai lain ya. Ada. Cuman saya fokus ke kelapa sih. Sementara Kalau fokus untuk ke bonsai, kelapa fokus ya. ke kelapa. Nah, apa channel YouTube-nya nih, Bang? Channel YouTube-nya Yopi Bucel channel. Oke, nanti saya cantumkan di ini ya, di kolom Siap. deskripsi. Subscribe. Pokoknya subrek, like, aja. komen, share gitu ya. Oke. Kira-kira untuk para pemula nih, itu contoh kan saya juga belum begitu paham nih tentang dunia bonsai kelapa nih. Ada kiat-kiat ini nggak, pesan-pesan bagaimana cara merawatnya atau untuk memulai membuat bonsai ini Ya, kira-kira? keinginan dulu, Pak. Yang pertama keinginan, kemauan, ya senangi dulu lah. Keduanya harus penuh dengan kesabaran, Pak. Kayak gini itu karena apa? Bonsai kelapa nggak kayak cabai, beberapa langsung petik buahnya. Kalau ini enggak, ini nunggu mau jadi bonsai kerdil atau pecah daun juga harus bertahun-tahun. Itu perlu kesabaran aja. Intinya proses ya, nikmati prosesnya ya. Iya. Nah, oke. Berarti kisaran tadi pasarannya berapa nih? Dari 150, Macam-macam. ada yang 200. Ada juga, ada yang 1 juta juga ada, cuman nggak saya simpan di sini, Pak. Oh, enggak, di sini nggak ada yang 1 juta ya? Nggak ada. 1 juta itu udah pecah daun. Jenisnya jenis kelapa gading oren. Satu yang ada 4 itu yang 1 juta lah, kisaran 1 juta. Sama kelapa gading kuning. Itu kebanyakan. Kalau yang hijau-hijau sayur ini belum, Pak, masih di bawah standar. Oke, terima kasih Bang Yopi sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, Pak. Boleh nih, kalau misalkan ada sahabat-sahabat yang mau bertanya, mungkin mau belajar, atau yang domisilinya dekat nih di sekitaran Pandeglang, Labuan, Panimbang, boleh langsung japri beliau, ketemu ke rumahnya. Nah, jangan lupa subscribe Yopi apa tadi channelnya? Yopi Bucel channel. Nah, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.